Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Kesombongan Surgawi. Bab 151 Penyerangan. Di sisi lain Serikat Alkemis mulai dalam proses pembangunan. Yao Hu dan Liu Xuang membantu semua hal yang dibutuhkan oleh Chang Yuan. Posisinya berada tepat di samping ibu kota kerajaan dan merupakan tanah kosong yang bagus. Chang Yuan sengaja mengambil tata letak ini agar mudah berhubungan dengan Han Sen di masa depan. Udi sendiri diminta Yao Hu untuk kembali dan melaporkan situasinya kepada Han Sen. Liu Xuang juga melihat banyak hal namun tidak ada yang sebagus apa yang dibuat oleh Han Sen. Kakak Yao, pil roh di sini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang suami kita buat. Kata Liu Xuang sambil menunjuk beberapa pil roh dan artifak. Semua alkemis yang mendengar perkataan Liu Xuang merasa jantungnya tertusuk benda tajam, namun tidak ada yang berani menyangkal perkataannya. Jika mereka berani menanggapinya maka itu artinya mereka menyetarakan dirinya dengan Han Sen. Dalam segi apapun mereka tidak akan berani melakukannya dan Yao Hu hanya bisa tersenyum canggung menanggapi ekspresi mereka. Adik Liu. Lain kali jika ingin membandingkan maka lihatlah situasi. Mereka adalah alkemis yang bermartabat dan tidak sedikit nyawa yang sudah mereka selamatkan. Walaupun perkataanmu tidak salah tetapi kita harus memberikan wajah kepada mereka yang sudah berjuang dengan keras dalam alkimia. Kata Yao Hu dengan sungkan. Liu Xuang menggaruk kepalanya dan tersenyum, sepertinya aku terlalu bertindak lancang. Jangan khawatir. Apa yang dikatakan Nyonya Liu Xuang itu sangat benar. Raja Han Sen adalah panutan kami Serikat Alkemis. Kami orang rendahan tidak bisa disetarakan dengannya dan kami sangat beruntung karena mendapatkan pengajaran langsung dari beliau. Kata Chang Yuan dengan penuh kekaguman. Boom! Gelombang ledakan yang sangat besar terdengar sangat keras. Yao Hu dan Liu Xuang segera keluar untuk melihat ke arah sumber ledakan. Seorang pria berjubah hitam membantai para penjaga dan saat ini dia sedang dikepung oleh sekumpulan Master Alam Divine Transformasi. Lancang sekali. Hanya berada di tahap awal Alam Divine Transformasi berani membuat keributan di tempat kami. Teriak salah seorang Master dengan marah. Kalian membuatku kesulitan karena pindah ke sini. Tapi karena kalian sudah berkumpul di satu tempat maka hal ini akan memudahkan pekerjaanku. Pria berjubah hitam itu mengeluarkan sebuah token. Token itu mulai bersinar dan arai yang besar perlahan mulai terbentuk. Seekor burung hitam raksasa keluar dari arai itu dan auranya berada di tahap awal alam virtual. Pria berjubah hitam itu segera lari dari tempat itu dan menyelesaikan tujuannya. Burung hitam itu merupakan jenis burung neraka pembawa kematian, walaupun itu adalah bis panggilan namun tidak sepenuhnya tunduk. Sekarang burung neraka mengamuk dan auranya terlihat sangat menakutkan. Semua kultivator Divine Transformasi gemetar ketakutan, hanya mendengar teriakannya saja jiwa mereka seolah dicabik-cabik dan bahkan melarikan diri adalah sesuatu yang sangat sulit. Boom! Dua bola cahaya melesat ke arah burung neraka dan tepat mengenainya. Burung neraka itu mundur cukup jauh ke belakang. Yao Hu dan Liu Xuang mengambil gerakan terlebih dahulu dan mereka tidak akan membiarkan para alkemis terluka. Kalian semua mundur dan biarkan kami mengurus burung ini. Pastikan kejar pria yang sudah membuat keributan dan jangan biarkan dia lolos. Yao Hu dan Liu Xuang pergi dan berniat menghadapi burung neraka. Walaupun kultivasi mereka hanya berada di tahap menengah alam Divine Sea,
namun mereka memiliki modal yang cukup untuk bertarung dengan ahli alam virtual selama mereka bekerja sama. Armor yang mereka gunakan dapat meredam tekanan kekuatan jiwa burung neraka secara maksimal. Hanya dengan diri mereka maka mungkin sulit untuk menggores burung neraka, namun mereka memiliki pedang yang merupakan artifak tingkat virtual yang langsung dibuat oleh Hansen dengan kecocokan atribut mereka. Kakak Yao, kita tidak boleh memberikan burung itu kesempatan untuk menyerang. Sepertinya sewaktu dia diteleportasikan kemari burung neraka terkena efek sampingnya. Kita akhiri ini dengan cepat sebelum situasinya menjadi sulit untuk kita berdua. Kata Liu Xuang dengan sungguh-sungguh. Iya. Yao Wu melesat ke atas langit. Liu Xuang mendesaki miliknya dan sayap api merah muncul di punggungnya. Segera dia melesat ke arah burung neraka dan menghunuskan pedangnya. Liu Xuang bertransformasi penuh dengan jiwa bela dirinya dan cakar yang kuat mencengkram tubuh burung neraka. Liu Xuang berdiri di bawahnya dan mengayunkan pedangnya, pusaran badai api merah yang ganas dan sayatan pedang yang tajam menembus pertahanan burung neraka dan menyeretnya ke atas langit. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum kepada Liu Xuang. Kekuatannya sangatlah hebat dan jiwa burung vermilion terlihat sangat indah di mata semua orang, bahkan dengan satu kali serangan burung neraka mendapatkan luka yang keras dan sekarang dia diseret dalam pusaran badai api merah yang sangat ganas. Episode sebelumnya. Bab 150 level atas. Episode berikutnya. Bab 152 dimulai. Bab 152 dimulai. Liu Xuang bergegas terbang menjauh dari posisinya berdiri. Yao Wu di atas langit memusatkan semua ki ke dalam pedangnya. Jiwa roda bulan memancarkan cahaya yang sangat terang, roda bulan menyatu sepenuhnya dengan Yao Wu, Yin Qi yang ganas meledak di atas langit dan pedang di tangan Yao Wu berdengung. Pedang terbang Yin Ekstrim. Pedang di tangan Yao Wu meluncur ke arah burung neraka. Jiwa roda bulan memperkuatnya dan Yin Qi yang sangat ganas berkumpul. Pedang terbang itu memotong burung neraka menjadi dua bagian dan darah menyembur dari mayatnya yang jatuh. Yao Wu sangat lelah, perlahan dia turun ke bawah. Bagi mereka hal ini masih cukup mudah berkat artifak yang diberikan Hansen dan burung neraka sendiri juga melemah. Namun tetap saja mereka hanya kultivator alam Divine Sea. Untuk membunuh burung neraka maka mereka sudah mengeluarkan serangan terbaik yang mereka punya. Hasilnya memang menguras sumber ki, namun mereka sangat bersyukur kalau tidak ada satupun orang yang mati. Liu Xuang harus mengakui bahwa Yao Wu sangat luar biasa. Dulu dia berpikir kalau Yao Wu ini tidak lebih dari seorang putri yang manja, tapi fakta mengatakan hal yang sebaliknya dan Yao Wu pintar dalam segala hal sekaligus memiliki nilai lebih di mata Hansen. Mereka berdua duduk dan menelan pil roh untuk memulihkan diri. Tidak ada yang berani mengganggu mereka dan Chang Yuan meminta orang-orangnya untuk melakukan pengawasan. Setelah beberapa waktu kelompok pengejar kembali dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Lapor ketua. Pria itu sudah mati dan di tubuhnya tertanam sebuah segel kutukan, bahkan tidak ada sisa dari mayatnya. Chang Yuan mengerutkan keningnya dan berkata, sepertinya semua hal ini berkaitan dengan kekaisaran pedang. Aku akan pergi ke istana dan kalian pastikan menyampaikan berita ini kepada kelima sekte. Segera semua penjaga melakukan tugasnya masing-masing. Namun apa yang mereka tidak tahu adalah penyerangan dadakan ini tidak terjadi di satu tempat. Keempat sekte selain sekte awan dan 19 kerajaan juga mengalami hal yang sama. Keempat sekte mungkin hanya mengalami kerugian sedikit, namun 19 kerajaan lainnya tidak sekuat mereka. Bahkan 3 kerajaan yang berada di perbatasan hancur lebur oleh gelombang bis yang sangat besar.
Kekacauan yang besar sedang melanda seisi benua dan hanya dalam waktu yang singkat banyak orang mati. Semua pasukan dari Kekaisaran Pedang juga sudah membangun pos mereka, hanya tinggal menunggu lawan melemah maka mereka akan mulai bergerak. Luo Yun, King Batian, Si Feng dan Liang Yu sedang mengadakan rapat bersama dengan Han Sen. Sekarang banyak masalah yang menunggu instruksi langsung dari Han Sen. Yang mulia, jumlah pengungsi terus-menerus bertambah setiap harinya. Kota angin dan air tidak bisa menampung lebih banyak lagi, walaupun Yang Mulia sudah mengatakan untuk menyimpan hasil panen lebih banyak tetapi sulit untuk memberikan akomodasi kepada semua pengungsi. Kata Luo Yun dengan jujur. Sialan. Ini sangat merepotkan bagi kita. Kalau begini dengarkan perintahku. Buat jalur di mana bisa pergi ke kota terdekat. Manfaatkan lahan kosong di antara setiap kota dan rekrut para kultivator sekaligus bentuk tim pemburu. Ini memang bukan solusi jangka panjang namun ini adalah keputusan terbaik yang bisa kita lakukan sekarang. Kata Han Sen sambil menyangga kepalanya. Han Sen melanjutkan, Kekaisaran Pedang sudah membuat gerakan. Pasukan Luo Yun ada di perbatasan. Jangan sampai lengah dan jika menemukan hal yang tidak bisa diatasi maka segera kembali menggunakan arai teleportasi untuk melaporkannya kepadaku. Kalau begitu kami pamit. Kata mereka berempat yang segera pergi. Harus mereka akui bahwa solusi untuk penanganan masalah ini sangatlah tepat, namun jika ini terus berlarut dalam waktu yang panjang maka hanya masalah waktu saja sampai banyak orang yang menderita. Udi dan Pan Song. Kalian berdua perketat penjagaan di Serikat Alkemis. Aku juga menunggu laporan dari tim pengintai, kalian semua mungkin akan bekerja sangat keras kali ini. Kata Han Sen dengan tegas. Mereka berdua memberi hormat dan segera pergi untuk melakukan tugasnya. Han Sen juga meminta Serikat Alkemis untuk menyiapkan banyak pil roh pemulihan. Setelah dia dapat memastikan situasinya maka Han Sen akan pergi untuk bertarung. Yunzi terlihat gelisah dan berkata, suamiku. Bisakah aku pergi ke Sekte Embun Beku untuk memeriksa keadaan mereka? Lakukan. Di sini aku bisa mengurusnya. Liu Xuang juga akan kembali ke keluarga Liu untuk menjaga formasi inti pelindung kerajaan, jadi jangan khawatirkan kami. Kata Han Sen dengan penuh kepercayaan. Episode sebelumnya. Bab 151 Penyerangan. Episode berikutnya. Bab 153 Persiapan serangan balik. Bab 153 Persiapan serangan balik. Yunzi merasa sangat senang karena Han Sen memberikannya izin untuk pergi. Tanpa pikir panjang dia segera pergi menggunakan arai teleportasi untuk memeriksa situasi di sana. Suamiku, apakah tidak ada sesuatu yang bisa kami lakukan? Tanya Cai Ying dan Yao Wu dengan penasaran. Tempat ini tidak boleh kosong. Jika harus maka Cai Ying yang akan pergi untuk membantu Luo Yun di perbatasan. Jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan dan memaksaku untuk turun tangan maka Yao Wu adalah orang yang paling tepat untuk menggantikan kepergianku. Kata Han Sen dengan jujur. Kalau begitu aku akan pergi dan membantu di perbatasan. Cai Ying pamit mundur dan pergi untuk membantu Luo Yun. Han Sen berpikir kalau perbatasan tidak akan menjadi masalah. Jika benar ada gelombang bis seharusnya tidak akan tiba dalam waktu yang dekat. Apakah semua ini berhubungan dengan Kekaisaran Pedang? Tanya Yao Wu dengan penasaran. Han Sen menariknya dan membuat Yao Wu duduk di pangkuannya. Sudah jelas. Sekumpulan bis itu memang ditujukan untuk melemahkan kita. Walaupun kami dapat menyingkirkannya dengan sedikit usaha namun kerugian dari hal ini cukup jelas.
Hasil dari perang memang tidak ada yang baik, banyak orang yang menderita dan mati. Aku benar-benar tidak menyukai hal ini, kata Yao Wu dengan sedih. Percayakan saja semuanya kepadaku. Jika kau mau aku bisa saja membalikan situasinya, kata Han Sen sambil mengusap dagu Yao Wu. Tiba-tiba aura yang ganas melesat masuk ke dalam aula. Dia tidak lain adalah Fang Ze dan dia datang untuk membahas beberapa hal. Jika kau memang mampu melakukannya maka kenapa kau tidak bergerak sekarang? 5 kerajaan sudah diratakan oleh gelombang bis, bahkan aku harus membuat pengaturan yang besar untuk keempat sekte lainnya. Kata Fang Ze dengan kesal. Kenapa aku harus bergerak? Bukankah kita hanya akan berperang saat Dewa Pedang pulih dan melakukan pertarungan secara adil? Kata Han Sen dengan santai. Fang Ze mengerutkan keningnya dan berkata, maksudmu kau sengaja mempersulit diriku begitu? Han Sen berdiri dan berkata, mempersulit. Justru aku cukup menghormatimu dengan mendengar permintaanmu. Senior adalah orang yang terhormat dan menjunjung tinggi keadilan. Waktu itu aku sudah mengatakan bahwa jangan sampai kau menyesali keputusanmu. Lalu sekarang ini adalah hasil yang kita dapatkan. Han Sen melanjutkan, senior mungkin memiliki rivalitas dengan Dewa Pedang, namun pemikiran senior terlalu sederhana. Sejak aku mengatakan perang besar maka ini sudah bukan pertarungan antara Fang Ze dan Tian Yan namun skala pertarungan ini sudah mencakup kekuatan kedua benua. Bahkan sekalipun itu Dewa Pedang maka dia akan menggunakan segala cara untuk menang. Walaupun terlihat kasar namun Fang Ze harus dipaksa mengakui perkataan Han Sen, jika waktu itu dirinya setuju untuk menyerang mereka maka situasi ini tidak akan terjadi. Egonya sudah merusak segalanya, sekarang mereka dalam situasi terburuk di mana mereka mendapatkan kerusakan dalam skala besar. Hah? Menyesal sekarang tidak ada gunanya, semua hal itu akan menjadi tanggung jawabku nantinya. Kau lebih ahli dalam hal ini dan sangat tajam, katakan apa rencanamu. Bahkan jika itu mendorongku dalam kematian maka aku tidak akan menolaknya. Tanya Fang Ze dengan pasrah. Sekte Awan sudah berdiri sangat lama di bawah naungan senior dan aku tidak memiliki ketertarikan untuk menggantikannya. Untuk sekarang mengumpulkan semua kekuatan adalah hal yang paling penting, kita tidak bisa lagi kehilangan banyak orang dan untuk gelombang bis biarkan aku sendiri yang mengurusnya. Kata Han Sen dengan tegas. Kau harus tahu situasinya. Gelombang bis itu hanya untuk pengalihan saja. Ketika kau membunuh semua bis itu maka pasukan Kekaisaran Pedang akan langsung menyerang. Kata Fang Ze dengan sungguh-sungguh. Karena itulah kita akan mengosongkan 2 kerajaan lagi. Paling tidak kecepatannya adalah 14 hari, paling tidak 4 hari setelahnya semua orang harus siap untuk bertarung. Setidaknya dalam waktu itu aku akan membuat perangkap untuk musuh yang mungkin bisa membalikan keadaan. Kata Han Sen dengan jujur. 10 hari bukan. Maka aku akan mengandalkan dirimu untuk menutup celah. Fang Ze berdiri dan segera pergi. Han Sen dan Yao Wu membuat pengaturan bersama-sama. Semua kekuatan dikumpulkan dan Han Sen menyerahkan sisanya kepada Yao Wu. Dia sendiri akan pergi ke garis depan dan melihat situasinya. Melihat perang yang sudah ada di depan mata membuat darah Han Sen mendidih karena semangat. Walaupun keadaannya sama sekali tidak menguntungkan untuk mereka tetapi Han Sen jauh lebih menyukainya. Jika perang berakhir dengan mudah hal ini tidak akan menggugah minatnya. Mengambil sedikit kesulitan dan membalikan keadaan secara penuh itu jauh lebih menyenangkan, terlebih dia masih harus menagih pembalasan dari apa yang sebelumnya dilakukan Dewa Pedang Tian Yan. Episode sebelumnya. Bab 152 dimulai. Episode berikutnya.
Bab 154 Persiapan Serangan Balik 2. Bab 154 Persiapan Serangan Balik 2. Hansen menggunakan arai teleportasi dan pergi ke kerajaan Baimen. Semua orang sudah mempersiapkan diri untuk bertarung di perbatasan. Di sana terlihat sangat sunyi dan Hansen sudah dapat menebaknya. Raja Sun Zhao merasakan hawa kehadiran yang kuat mendekat ke arah mereka. Semua pasukan kerajaan sudah berkumpul di benteng dan siap mati, namun ketika dia melihat Hansen dia sangat senang seolah melihat harapan untuk dapat bertahan hidup. Salam untuk Raja Hansen. Sun Zhao memberi hormat kepada Hansen. Iya, kenapa kau tidak pergi dan mencari perlindungan? Tanya Hansen dengan santai. Saya sudah mengirim orang untuk meminta bantuan Sekte Matahari, namun tidak ada respon dari mereka dan kabarnya keempat sekte juga mendapatkan serangan. Pilihan terbaik yang bisa saya lakukan adalah mengungsikan warga dan sebagai raja saya harus menghadapi masalah ini sekalipun harus mati. Kata Sun Zhao dengan tegas. Hansen duduk dengan santai di benteng dan mengeluarkan puluhan plat arai dari cincin ruang miliknya. Tanam plat arai ini di dalam tanah dan berikan jarak 200 meter setiap plat arai. Tempat ini akan menjadi medan perang nantinya. Jika kau masih ingin tetap hidup maka lakukanlah dengan cepat. Sun Zhao mengangguk dan segera meminta bawahannya untuk mengerjakannya. Hansen hanya diam di tempatnya dan tidak bergerak sama sekali, namun semua orang dapat merasakan sejumlah energi yang besar sedang masuk ke dalam tubuh Hansen. Kadang auranya terlihat ramah dan seketika aura Hansen menjadi sangat mengerikan. Semesta kecil di dalam tubuhnya memiliki ki alam dengan perpaduan dua jenis kekuatan kehidupan dan kehancuran. Pupil matanya bersinar keemasan dan semua orang dapat merasakan kekuatan yang aneh dari Hansen. Aliran waktu di semesta kecil di dalam tubuh Hansen menjadi lebih cepat. Aura Hansen melonjak dengan gila dan mengkultivasikan Divine Dao memang sangat luar biasa bagi perkembangannya. 9 hari sudah berlalu dan semua kekuatan sudah berkumpul di satu tempat. Mereka semua sudah bersiap untuk menghadapi gelombang bis, namun Fang Ze hanya menunggu komando dari Hansen dan menyuruh semua orang untuk tidak bertindak gegabah. Namun sekarang Hansen sedang larut dalam kultivasinya dan tidak ada yang berani mengambil tindakan. Namun Fang Ze yakin kalau Hansen sudah menyiapkan rencana lebih awal, jadi dia harus mempercayainya dan menyimpan tenaga lebih banyak. Sekarang yang menjadi masalah utama adalah bis yang jumlahnya hampir 20.000. Walaupun mereka memiliki 80.000 kultivator namun kebanyakan bis berada di alam Divine Transformasi dan Divine Sea. Jika pertarungan pecah maka jumlah mereka akan berkurang sangat banyak. Belum lagi setelahnya Kekaisaran Pedang memiliki 100.000 kultivator yang siap. Dalam kondisi kelelahan dan jumlah yang tidak sepadan mereka semua akan disapu bersih. Semua istri Hansen berada di tenda dan sudah siap untuk bertarung. Semua keluarga juga ambil bagian dari perang ini dan mereka sangat berapi-api. Ziling juga berada di sana bersama dengan Yunzi, keponakan. Apakah kau tidak berniat untuk bertanya kepada Hansen? Bibi tidak perlu khawatir. Kami berempat hanya mengetahui satu kebenaran. Perkataan suami kami adalah mutlak, jika dia mengatakan bahwa dia memiliki rencana dan bisa mengatasinya maka dia akan berhasil. Kata Yunzi dengan tegas. Baiklah. Aku akan mencoba percaya kepada kalian. Kata Ziling dengan pasrah. Gong. Suara bunyi gong terdengar sangat keras dan para penjaga sengaja membunyikannya sebagai tanda bahaya. Semua orang keluar dan bersiap untuk bertarung. Aura yang sangat kuat membombardir dan puluhan ribu bis kadal sisik emas berlari ke arah benteng.
Hansen perlahan membuka matanya dan berkata, "Jangan ada satupun dari kalian yang menyerang." Mereka semua tidak tahu apa yang sebenarnya Hansen pikirkan. Namun karena Fang Ze tidak khawatir sama sekali, jadi mereka akan menuruti instruksi Hansen. Hansen mendesak ki miliknya dan tiba-tiba ledakan yang keras keluar dari dalam tanah. Asap racun memenuhi area itu dan bis kadal sisik emas menjadi semakin menggila karena asap racun. Sun Zhao tersenyum dan dia tidak menyangka kalau plat area itu menyimpan racun yang sangat mengerikan. Bahkan bis dengan pertahanan yang sangat kuat seperti kadal sisik emas berakhir mengenaskan. Tubuh mereka terkorosi dan meleleh menjadi sebuah lumpur. Racun dengan efek samping seperti ini sangatlah luar biasa, bahkan untuk Fang Ze dan mereka yang merupakan ahli alam virtual. Mereka tidak bisa menyembunyikan kengerian dari asap racun yang membunuh ribuan bis dalam sekejap itu. Yunzi tersenyum dan mengingat hal di masa lalu, racun Hydra. Aku tidak menyangka bahwa suamiku akan memikirkan hal hebat ini. Episode sebelumnya. Bab 153 Persiapan Serangan Balik. Episode berikutnya. Bab 155 Perang dimulai. Waktu itu Hansen menyimpan tulang Hydra dan di dalamnya masih ada racun yang dapat dia ekstrak. Hansen sengaja membuat hal ini ketika dia kembali. Sekarang karena dia sudah mengumpulkan semuanya maka akan sangat disayangkan jika tidak digunakan. Bahkan seorang ahli alam virtual akan sangat waspada dengan racun Hydra. Hanya segerombolan bis yang dikendalikan untuk terus bergerak maju dan mengamuk. Hal ini sama saja dengan sekumpulan ikan yang dengan sendirinya masuk ke dalam jaring. Semua orang dapat melihat pemandangan mengerikan di depan mereka. Bahkan bis yang berada di tingkat Divine Sea sama sekali tidak berdaya dengan racun. Jika racun ini ditujukan oleh manusia maka itu akan menjadi masalah yang serius. Hansen adalah orang yang menciptakannya dan mereka tidak tahu apakah harus kagum atau takut dengan kemampuan alkimia Hansen. Ini terlalu lama. Karena sekumpulan kadal ini sudah tidak berdaya maka aku akan membunuh mereka dengan satu kali gerakan. Telapak tangan Hansen menyentuh tanah dan auranya meledak dengan gila. Kegelapan yang sangat pekat menyebar dalam jarak yang sangat jauh. Akar kegelapan dalam jumlah yang banyak mengikat tubuh kadal sisik emas dan dalam hitungan detik semuanya berubah menjadi tulang belulang. Dailong menelan ludahnya dan berkata, kemampuan atribut kegelapan yang sangat menakutkan. Apakah ini kekuatan dari pemilik jiwa ilahi? Aku benar-benar sangat iri dibuatnya. Jangan anggap anak ini seperti seorang junior. Faktanya potensinya bahkan melebihi kita semua. Lebih baik fokus saja pada diri sendiri daripada harus iri dengan sesuatu yang mustahil untuk dimiliki. Kata Fang Ze dengan santai. Jika harus jujur kemampuan Hansen ini benar-benar membuat mereka sangat iri, jenius tak tertandingi memang layak untuknya dan jiwa ilahi miliknya sangatlah spesial. Hansen melirik ke arah Yunzi dan memberikan pesan kesadaran ilahi miliknya. Yunzi tersenyum. Fan segera melesat ke arah kabut racun, semua racun ditarik masuk ke dalam tubuhnya dan tato teratai di dahinya bersinar. Semua racun itu diubah menjadi sebuah bentuk energi yang melimpah berkat teratai suci. Hanya Yunzi saja yang dapat menyingkirkan racun itu dan manfaat yang dia terima juga tidak sedikit. Aura yang sangat ganas terlihat di kejauhan dan ki pedang yang sangat ganas melesat ke arah Yunzi. Jiwa naga surgawi keluar dari tubuh Hansen dan ekornya berayun untuk menghadang ki pedang. Dentuman yang kuat dari membaut Yunzi mundur. Hansen dengan santai menangkapnya dan menatap dengan dingin ke arah 100.000 orang yang datang. Hansen.
Hari ini aku akan membunuhmu. Tian Yan berteriak dengan keras dan niat membunuh yang kuat meledak-ledak. Hehehe. Tua bangka sialan. Harusnya aku yang mengucapkan perkataan itu. Bagaimana lukamu waktu itu? Seranganku terasa enak bukan? Teriak Hansen dengan sedikit mengejek. Bajingan. Tian Yan mengangkat pedangnya dan mengayunkannya. Ki pedang yang sangat ganas membelah tanah hingga membentuk jurang yang dalam. Ki pedang itu terus melesat ke arah Hansen dan semua orang dapat merasakan momentum gila yang mengerikan dari Dewa Pedang. Sebelum Hansen membuat gerakan Fang Ze dengan cepat berdiri di depannya. Raungan jiwa naga bumi menggema dan auranya melonjak dengan sangat kuat. Fang Ze bertransformasi ke bentuk setengah naga dan menahan ki pedang secara langsung. Darah mengalir dan terlihat jelas luka tebasan pedang di dada Fang Ze, bahkan dia tidak menyangka kalau Tian Yan akan bertambah kuat sejak hari pertarungan mereka. Chen Mu, Dai Long dan Hong Wen sudah siap untuk bertarung. Keempat Master Sekte bersama semua divisi mereka membentuk sebuah formasi dan kapanpun perang akan pecah mereka sudah sepenuhnya siap. Tian Yan. Apakah kau tidak tahu malu menyerang seorang junior? Dendam lama dan sekarang mulai hari ini kita akan mengakhiri persaingan kita selama ratusan tahun. Kata Fang Ze dengan penuh semangat. Jika itu mau kalian maka majulah. Tian Yan melebarkan tangannya dan menerima tantangan Fang Ze. 10 ahli alam virtual di belakangnya sangat mendominasi. Kedua belah pihak maju bersama-sama dan perang akhirnya dimulai. Fang Ze melesat ke arah Tian Yan dan menyeretnya untuk menjauh. Mereka kalah dalam jumlah dan bertarung di sini adalah hal yang buruk. Boom, boom, boom. Gelombang ledakan terus terdengar dan pertarungan yang sengit di antara mereka pecah. Keempat Master Sekte melawan langsung seorang ahli alam virtual, sedangkan Chen Mu dan Dai Long masing-masing melawan 2 orang dan Hong Wen menahan salah satu dari mereka. 4 orang sisanya yang dipimpin oleh Bai Lai mengepung Hansen. Dewa Pedang sudah memberikan mereka peringatan untuk tidak meremehkannya. Kunci perang ini. Bab 156 Salah Perhitungan. Mereka berempat tertawa dengan keras dan Bai Lai berkata, akhirnya hari kematianmu sudah tiba bocah. Tidak buruk juga untuk melawan sampah seperti kalian. Semoga saja kalian bisa menghiburku karena aku cukup bosan. Kata Hansen sambil merentangkan tangannya. Bai Lai mengeluarkan pedangnya dan menghunuskan langsung ke arah Hansen. Dengan santai Hansen menahan ujung pedang dengan satu jarinya. Untuk seorang ahli alam virtual kau mencoba membunuhku dengan artifak tingkat Divine Sea, sepertinya kau tidak mendapatkan perlakuan yang baik. Hansen mendesak ki alam dan daya hancur yang sangat kuat menghancurkan pedang di tangan Bai Lai. Hansen memasang kuda-kuda dan berniat menyerang Bai Lai. Namun sebuah rantai mengikat lengannya dan setelah itu rantai lainnya juga menjerat tubuhnya. Energinya perlahan diserap oleh rantai itu dan sepertinya Hansen harus sedikit serius. Jiwa naga surgawi keluar dan raungan yang ganas mengejutkan semua orang, tekanan yang luar biasa membombardir area itu hingga menciptakan sebuah badai. Bai Lai dan lainnya masih tetap bertahan dan mereka sangat terkejut. Di tingkatan yang sama Hansen memiliki kekuatan tempur yang sangat menakutkan, tidak heran jika Tian Yan sangat ingin membunuhnya dan mungkin ini akan menjadi pertarungan yang sulit bagi mereka. Rantai itu satu persatu terputus karena tidak mampu menahan ki alam Hansen yang tidak ada habisnya. Aura Hansen menghempaskan mereka berempat sekaligus dan Hansen mengejar salah seorang dari mereka. Ki alam berkumpul di tinjunya dan Hansen memukul tepat di dada ahli itu. Armor yang digunakan hancur dan ki alam mendorongnya ke arah pasukannya,
Ledakan yang besar membombardir tempat itu dan ahli itu mati dalam satu serangan. Bailai dan yang lainnya merasa sangat khawatir dengan hal ini. Jelas mereka sudah salah memperhitungkan kekuatan Hansen. Jiwa naga surgawi masuk ke dalam tubuh Hansen dan dia melakukan transformasi. Sayap hitam tumbuh di punggungnya dan armor sisik naga surgawi terlihat sangat keras. Kedua tangannya berubah menjadi cakar naga yang mengerikan dan Hansen memandang rendah mereka bertiga. Raungan naga surgawi. Hansen menarik nafas dalam-dalam dan meraung dengan keras. Raungan Hansen mengguncang seluruh medan perang. Semua orang yang ada di bawah merasa kalau laut kesadaran ilahi mereka mendidih. Jiwa mereka seolah terkoyak hanya mendengar raungan Hansen. Bailai dan dua orang ahli lainnya menjerit kesakitan. Jarak antara mereka dengan Hansen sangatlah dekat dan jiwa mereka seolah sedang dicabik-cabik oleh cakar yang tajam. Dua ki pedang melesat ke arah ahli itu dan menusuk dada mereka. Armor di tubuh mereka adalah artifak kelas atas, namun ki pedang itu sangatlah kuat. Cai Ying muncul di samping Hansen bersama dengan Wudi. Aura membunuh mereka terlihat sangat ganas dan kali ini mereka bermaksud untuk membantu Hansen. Yang mulia, biarkan saya dan Ratu Cai Ying menghadapi salah satunya untuk meringankan beban yang mulia. Kata Wudi dengan hormat. Kami juga akan bertarung. Yao Wu, Liu Suang dan Yun Zi juga ingin ikut membantu. Hah? Liu Suang, kau turun ke bawah dan membantu pasukan lainnya. Di antara kalian semua kontrol kekuatan api Vermilion sangat baik. Jumlah kita kalah dan mengeluarkan semuanya dari awal hanya akan memperburuk situasi kita nantinya. Pastikan kalian tidak memaksakan diri, walaupun jiwa mereka terluka olehku tetapi mereka tetaplah ahli alam virtual. Kata Hansen dengan tegas. Setelah mendapatkan izin dari Hansen mereka berempat segera bergerak untuk melawan masing-masing ahli. Liu Suang tidak memiliki pilihan lain dan sekarang dia harus menuruti perintah suaminya. Hansen menatap Bai Liu dengan tajam dan berkata, sekarang kau hanya seorang diri. Jika kau memiliki kemampuan lain maka ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkannya. Bai Lai terlihat sangat frustasi dan tidak tahu harus menanggapi Hansen dengan cara apa. Dalam kekuatan jiwa dan fisik terdapat perbedaan yang jauh di antara mereka. Namun kabur adalah hal yang percuma saja dan dia akan memberikan yang terbaik untuk membunuh Hansen. Auranya meledak dengan gila dan Bai Lai membentuk segel di tangannya. Ki pedang yang sangat besar terbentuk dan berayun ke arah Hansen dengan momentum yang mengerikan. Menyedihkan. Hansen dengan marah meninju ki pedang itu dan membuatnya hancur. Hansen melesat ke arah Bai Lai dan ki alam memadat menjadi bola hitam di mulutnya. Hansen menembakkan bola hitam ke arah Bai Lai dan tepat mengenainya. Boom! Ledakan penghancur yang sangat besar menciptakan badai aura yang sangat ganas di atas langit. Tidak ada sisa dari mayat Bai Lai dan dia mati di bawah kekuatan penghancur yang luar biasa. Episode sebelumnya. Bab 155 Perang dimulai. Episode berikutnya. Bab 157 Hansen vs Tian Yan. 157 Hansen vs Tian Yan. Seiring berjalannya waktu pertempuran menjadi lebih intens. Kedua belah pihak kehilangan banyak orang dan kumpulan mayat sudah bertumpuk seperti bukit. Pemandangan yang ada di depan semua orang saat ini hanya darah dan tumpukan nyawa, rasa haus membunuh dan tujuan untuk menang terpancar jelas di sorot mata semua orang. Keempat Master Sekte berjuang mati-matian untuk menahan satu ahli di alam virtual, namun celah mereka terlalu jauh dan hanya Si Ling yang mampu bertarung itu pun berkat artifak yang diberikan oleh Hansen.
Momentum Chen Mu dan Dai Long sama sekali tidak bisa dihentikan. Mereka berada di tahap menengah sedangkan lawannya hanya 2 orang di tahap awal. Walaupun banyak waktu yang terbuang tapi membunuh mereka berempat bukan masalah besar untuk mereka. Dai Long bergegas pergi ke arah Han Sen dan Chen Mu membantu Hong Wen untuk menyelesaikan pertarungannya. Tidak ada yang namanya keadilan. Semakin cepat mereka membunuh pilar-pilar penting di pihak musuh maka mental mereka akan semakin kuat. Han Sen, ayo kita bergabung dengan Tuan Fang Ze. Sepertinya dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Jika kita membiarkannya maka dia akan mati oleh Dewa Pedang, kata Dai Long dengan tegas. Aku akan pergi sendiri. Tempat ini membutuhkan senior. Kita kalah dalam jumlah dan kita tidak bisa membiarkan semua orang mati. Lagi pula tujuan Tian Yan adalah diriku dan senior Fang Ze. Kami berdua akan melawannya dan kalian bertiga di sini harus menstabilkan perang. Jika perlu penggal kepala ahli alam virtual mereka dan tunjukkan di depan umum, kata Han Sen dengan tegas. Baik. Setelah semua ini selesai maka aku akan segera menyusul. Dai Long setuju dengan Han Sen dan tidak berkomentar apapun. Di sisi lain Fang Ze dan Tian Yan bertarung dengan hebat. Kemampuan Fang Ze cukup kuat dan dia berhasil mendorong Tian Yan untuk menjauh. Naga bumi dan jiwa pedang saling beradu satu sama lain. Walaupun Fang Ze sangat kewalahan namun dia sangat senang. Aura mereka saling beradu satu sama lain dan Fang Ze terlempar masuk ke dalam danau. Roar. Sosok naga bumi keluar dari dalam air dan cakar yang tajam meraih ke arah Tian Yan. Pedang Tian Yan berayun dengan kuat dan cakar naga bumi tidak mampu menahannya. Sisik naga berjatuhan dan Fang Ze melepas bentuk jiwanya. Darah bercucuran dari lengannya dan saat ini dia terlihat babak belur. Tian Yan sendiri hanya mendapatkan luka ringan dan tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Kita sudah bertarung cukup lama. Aku sudah sering memberikan kesempatan untukmu hidup, tapi sampai sekarang pun kau masih tidak bisa menandingi diriku, kata Tian Yan dengan tegas. Hidupku adalah milikku dan bukan karena belas kasihan orang lain. Sesuai dengan apa yang dikatakan bocah itu, pedangmu itu bukanlah artifak yang biasa. Tapi tenang saja karena aku tidak akan membuat alasan. Kalah tetaplah kalah dan apa yang kau miliki saat ini adalah keberuntungan bagi dirimu sendiri, kata Fang Ze dengan senyum yang puas. Setiap goresan dari ki pedang lukanya menjadi lebih parah seolah digigit oleh bis yang beracun. Fang Ze sudah mengerahkan segalanya dan dirinya memang tidak cukup mampu untuk melawan Tian Yan. Maksudmu aku menang hanya karena faktor keberuntungan memiliki pedang dewa begitu? Teriak Tian Yan dengan penuh kemarahan. Suara tawa Han Sen menggema di seluruh tempat itu dan sosoknya berdiri di samping Fang Ze. Hahaha. Sungguh menggelikan bukan Dewa Pedang? Aku akan memberitahumu sebuah kebenaran. Pedang itu adalah artifak yang memiliki kekuatan di luar akal sehatmu. Jika orang-orang di alam mistik tahu tentang keberadaan pedang itu maka mereka akan turun dan merebutnya. Sayangnya dengan kekuatan sampahmu itu kau sama sekali tidak bisa mengeluarkan potensi penuhnya. Bukankah ini sangat ironis? Untuk seorang yang lari dalam pertarungan kau cukup berani untuk menghinaku, kata Tian Yan dengan dingin. Iya. Setidaknya aku bukan sampah yang hampir saja mati dengan lawan yang kultivasinya jauh berada di bawahnya. Aku sudah mengatakan sebelumnya kalau di pertemuan kedua kita aku akan bertambah jauh lebih kuat. Kebencian antara kita berdua hanya akan berakhir jika salah satu dari kita mati, kata Han Sen dengan aura yang meledak-ledak. Membunuhku tidak akan mudah bagimu. Bahkan pria di sampingmu juga tidak akan mampu untuk melakukannya.
Tian Yan melesat ke arah Han Sen dan menghunuskan pedangnya. Han Sen juga tidak tinggal diam dan segera terbang ke arahnya. Cakar naga yang kuat diselimuti ki alam yang lembut, kedua serangan mereka saling bertemu dan gelombang aura yang kuat membuat tanah berguncang dengan hebat. Episode sebelumnya. Bab 156 Salah Perhitungan. Episode berikutnya. Bab 158 Han Sen vs Tian Yan 2.